Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para penanya puasa Ramadan yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah melewati 10 hari yang terakhir bulan suci Ramadan ini, dan sekarang berada di 10 hari pertengahan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di awal Ramadan sampai detik ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima ibadah kita, salat kita, salat tarawih kita, puasa kita, bacaan Al-Quran kita, tadarus yang kita lakukan, dan bentuk-bentuk ibadah yang lain, semuanya yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dianggap sebagai ibadah kita. Sesuai dengan tema yang saya berikan kemarin, kita membahas masalah Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan Lailatul Qadar itu melalui ayat Al-Quran Al-Karim di dalam surat Al-Qadar, mulai dari awal ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salam hiya hatta matla'il fajr. Surat ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan, sebagian ulama ada menyatakan surat Madani, tapi sebagian ulama ada yang menyatakan surat Makki. Bahkan ada yang tengah-tengah menyatakan bahwa surat ini turun 2 kali. Mengapa saya sebutkan dari awal bahwa surat ini Makki atau Madani atau turun 2 kali? Kaitannya dengan masalah peristiwa yang turunnya ayat ini. Ternyata ada yang menganggap kaitan dengan politik. Kalau kita melihat secara umum bahwa surat Al-Qadar ini menceritakan tentang turunnya Al-Quran yang disertai dengan Lailatul Qadar. Sebenarnya kayak begitu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwa turunnya Al-Quran, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Yang ceritanya tentang turunnya Al-Quran dan malam Lailatul Qadar. Nah, jumhur ulama menyatakan bahwa turunnya Al-Quran yang dimaksudkan itu adalah
Al-Quran diturunkan pada tahap yang pertama. Sebab Al-Quran itu turun 2 tahap. Tahap yang pertama itu turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Lalu tahap yang kedua dari Baitul Izzah diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Hanya saja yang perlu kita ketahui kaifiyah inzalul Quran. Bagaimana cara turunnya Al-Quran itu kayak apa? Sebagai gambaran saja bahwa yang diturunkan itu bacaannya, bukan tulisannya. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mau menurunkan Al-Quran itu Al-Quran dibaca dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan malaikat Jibril. Setelah itu malaikat Jibril menerima bacaan itu dan membaca di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itulah kemudian Al-Quran ditulis di Lauhul Mahfuz. Nah, ketika sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, bukan tulisan itu kemudian diturunkan ke Baitul Izzah pada tahap yang pertama, bukan. Tapi malaikat yang sudah hafal Al-Quran itu turun untuk menyampaikan kepada malaikat-malaikat yang akan menjaga Al-Quran di Baitul Izzah, karena yang namanya Baitul Izzah itu adalah dianggap sebagai dunia, walaupun belum sampai ke dunia, karena yang namanya Baitul Izzah itu di sama itu dunia, di langit dunia, tidak sampai ke dunia. Nah ini malaikat-malaikat mutahhar yang bertugas untuk menjaga Al-Quran di Baitul Izzah itu yang akan menerima bacaan Al-Quran dari yang sudah hafal, malaikat yang sudah hafal itu turun menyampaikan Al-Quran kepada malaikat mutahhar. Begitu malaikat mutahhar itu sudah menerima dengan cara Allah dalam pengertian malaikat tadi mengajarkan kepada malaikat mutahhar bacaan Al-Quran sampai selesai, kemudian malaikat mutahhar semuanya membaca di hadapan malaikat yang mengajarkan itu. Sampai itu kemudian ditulislah Al-Quran di Baitul Izzah. Jadi bukan tulisan yang ada di Lauhul Mahfuz itu turun ke Baitul Izzah, tapi bacaannya itu, bacaannya melalui malaikat mengajarkan itu. Nah, itu yang kaifiyah penurunan Al-Quran. Nah, turunnya Al-Quran ini yang prosesnya itu dengan cara mengajarkan Al-Quran itulah yang disertai dengan turunnya Lailatul Qadar. Karena turunnya Al-Quran pada tahap pertama itu mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, langsung semuanya. Nah, saat itulah Al-Quran diturunkan bersamaan dengan turunnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu sebetulnya adalah simbol satu kemuliaan. Simbol satu kemuliaan kenapa? Karena sebelum Al-Quran itu diturunkan sudah ada yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu sering mengiringi peristiwa-peristiwa penting. Satu contoh yang paling menonjol adalah ketika Nabi Isa alaihissalam akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diangkat ke langit. Saat diangkat ke langit itulah turun Lailatul Qadar. Simbol kemuliaan dan simbol keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan dinaikkannya Nabi Isa alaihissalam itu ke langit menunjukkan kekuasaan Allah, menunjukkan keagungan Allah. Ya. Dan banyak peristiwa-peristiwa lain yang disertai dengan Lailatul Qadar sebelum turunnya Al-Quran. Nah, dengan demikian turunnya Al-Quran yang disertai dengan Lailatul Qadar itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu waktu turunnya adalah mulia, agung, ya, karena disertai dengan sekarang Lailatul Qadar. Ketika Lailatul Qadar yang kemudian simbol keagungan itu disebutkan
ditunjukkan atau dijelaskan oleh ayat Al-Quran sendiri dalam surat Al-Qadar itu. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu tentang keagungan keagungan Lailatul Qadar, menunjukkan keagungan Lailatul Qadar. Sudah disamakan dengan 83 tahun 5 bulan atau 1000 bulan, ya. Kebaikannya itu sangat hebat sekali. Kemudian saat itu turunlah malaikat-malaikat yang di langit semuanya turun. Bahkan disebutkan pula kepalanya malaikat yang disebutkan ruh itu adalah malaikat Jibril turun ke dunia. Turun ke dunia itu kalau menunjukkan kepalanya saja turun, itu menunjukkan bahwa semua malaikat itu disebut untuk mengiringi keagungan malaikat. Saya ingin menjelaskan tentang satu sisi yang lain. Ternyata di dalam penafsiran surat Al-Qadr ini ada satu peristiwa yang mengkaitkan dengan adanya politik besar. Ada yang menceritakan tentang malam Lailatul Qadar. Itu suatu ketika ada seseorang baru saja membaiat Sayyidina Muawiyah. Kita tahu Muawiyah itu naik menjadi khalifah itu dengan satu kontroversi, ya, katakan perebutan kekuasaan lah gitu. Ketika naiknya dia menjadi khalifah Muawiyah, didukung oleh orang-orang. Sebagian umat Islam itu ada yang membenarkan apa yang dilakukan oleh Muawiyah. Sebagian lagi ada yang tidak mendukung. Sebelum Muawiyah itu naik menjadi khalifah, yang berkuasa yang terakhir itu adalah Sayyidina Hasan. Karena setelah Sayyidina Ali ada Sayyidina Hasan dibaiat oleh umat Islam. Jadi sebagian ada yang mendukung Sayyidina Hasan, tetap mendukung Sayyidina Hasan sebagai khalifah. Sementara sebagian yang lain menganggap bahwa yang benar itu adalah Muawiyah, karena Sayyidina Hasan itu dia dianggap berbuat juga tanpa pilihan. Sayyidina Hasan kok tahu naik, yang memilih kan bukan umat Islam seluruhnya, hanya sebagian saja. Nah ini begitu pendukungnya Muawiyah ini datang ke Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan itu diprotes oleh seseorang yang baru saja memberikan Sayyidina Muawiyah, berdiri sambil menyatakan, wahai Hasan, Sayyidina Hasan, engkau telah mencemarkan umat Islam, engkau telah mencela umat Islam, ya, engkau telah mencoreng mukanya umat Islam seluruhnya. Dengan naiknya Sayyidina Hasan menjadi khalifah itu, orang yang mendukung Sayyidina Muawiyah itu menganggap Sayyidina Hasan itu mencoreng umat Islam karena dianggap mencoreng-berekan umat Islam. Lalu Sayyidina Hasan menjawab dengan spontan, jangan dicela saya itu mendengar bahwa baginda Rasul itu pernah bermimpi
bermimpi itu Bani Umayyah itu ya kelompoknya Muawiyah itu. Dari Muawiyah itu kan setelah Muawiyah kemudian anaknya kemudian ganti semuanya dari Muawiyah. Nah, Bani Umayyah itu telah melompati mimbarnya Rasulullah dalam mimpinya ya. Jadi Rasulullah mimpi melihat Bani Umayyah itu melompati mimbar Rasulullah seluruh Bani Umayyah satu persatu melompati mimbar. Itu tanda keburukan. Rasulullah susah kan ya. Begitu selesai mimpi, Rasulullah mendapatkan dua ayat itu. Yang pertama diturunkanlah surat Inna A'tayna Al-Kautsar. Kemudian turun pula surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Turun. Artinya apa? Turunnya Lailatul Qadar itu turunnya surat Al-Qadar ini ya. Saat Rasulullah setelah mimpi melihat Bani Umayyah. Dan ini ceritanya saya bilang Hasan, nggak mungkin saya bilang Hasan itu akan bohong. Apalagi ada riwayat yang lain yang mendukung apa yang dikatakan oleh Sayyidina Hasan itu. Ada yang diceritakan juga bahwa memang yang melatar belakangi turunnya surat ini adalah mimpinya Rasulullah melihat Bani Umayyah itu melompati mimbar Rasulullah. Tanda kejelekan lah, ada tanda kejelekan. Susah Rasulullah. Ya. Ternyata setelah diteliti oleh yang menceritakan tadi, ya, telah diteliti Bani Umayyah itu ternyata berkuasa selama 1000 bulan tanpa kurang semalam pun. Ya, tanpa kurang semalam pun. Dari Muawiyah, ya, karena orang menyatakan sebagian ulama menyatakan bahwa Muawiyah itu nggak sah menjadi khalifah, ya, karena sesuai dengan hadis Nabi al-khilafatu min ba'di 30 amin. Jadi khilafah bagi Rasul menyatakan al-khilafatu min ba'di, khilafah setelah aku itu 30 tahun. Ya. Cuma ba'da juga bukan awal. Setelah itu, setelah 30 tahun itu terjadilah yang namanya sistem kerajaan yang penuh dengan kezaliman. Gitu ya. Nah, kalau dihitung 30 tahun khilafah itu adalah khalifah Sayyidina Abu Bakar berkuasa berapa tahun, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, itu 25 tahun ya, dari Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Utsman itu 25 tahun. Kemudian Sayyidina Ali 4,5 tahun. 4,5 tahun itu ditambah 25 dan 29 tahun. Dan yang setengah tahun itu Sayyidina Hasan menjadi khalifah. Jadi genap 30 tahun itu yang dikatakan oleh baginda Rasul khilafah yang benar. Dia 30 tahun itu lah kan. Gambarnya begitu. Yang setelah 30 tahun bukan khalifah itu. Artinya semenjak Muawiyah menjadi khalifah itu sudah tidak ada khilafah lagi. Ya, yang jadi khalifah walaupun Muawiyah waktu itu masih menganggap dirinya khalifah, tapi menurut Rasulullah sudah bukan khalifah. Ya, karena sudah lebih dari 30 tahun yang disebut sebagai mulkan abudan. Walaupun namanya khalifah, tapi Rasulullah menyebutnya sebagai kerajaan itu. Buktinya memang demikian. Karena setelah Muawiyah itu yang naik tahta siapa? Anaknya. Lalu keluarganya sebanyak lumayan semuanya. Dan itu kalau dihitung kekuasaan Sayyidina Muawiyah sampai penerusnya itu, ada yang menyebutkan begitu sampai 1000 bulan tanpa kurang semalam pun enggak. Dihitung pas 1000 bulan katanya. Nah itu sesuai dengan apa yang mimpinya Rasulullah. Nah sebagian ulama ada yang sebagian mereka yang tidak setuju
Itu mengkaitkan bahwa itu kan politik karena saya bilang Hasan saja menjadi-jadikan Muawiyah. Jadi dia ada itu nggak ada sebelumnya. Padahal itu masa saya bilang Hasan akan bohong, ya, menjedakan kakeknya sendiri yang bermimpi itu masa bohong. Nah, orang para ulama nggak ada yang berani menyatakan saya bilang Hasan bohong. Hanya menyatakan itu tidak diadakan, itu orang yang tidak setuju saja. Ini yang saya katakan ada unsur politik karena waktu itu ada perbuatan kekuasaan dari Sayyidina Hasan direbut oleh Sayyidina Muawiyah. Ini tentang kaitannya surat Al-Qadr yang dikaitkan dengan turunnya latar belakang turunnya surat Al-Qadr. Bagi yang menyatakan wah surat Al-Qadr itu kan udah di Mekah, jadi belum ada Sayyidina Hasan. Katanya begitu. Itu sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa dari surat Al-Qadr turun di Mekah. Tapi ternyata menurut pendapat yang lain para ulama ada yang menyatakan enggak. Al-Qadr itu turun di Medina. Memang kalau kita melihat ciri-ciri ayat-ayat yang turun di Mekah itu adalah sebenarnya pendek. Nah, tetapi ternyata enggak. Menurut pendapat yang menyatakan surat Al-Qadr turun di Medina itu walaupun suratnya pendek itu bukan di Mekah, turun di Medina. Yang menurut bahkan kalau ulama-ulama ahli sunnah cenderung menyatakan surat Al-Qadr itu turun di Medina. Ya, dia lebih cenderung menyatakan itu. Atau minimal ada yang memberikan menggabungkan dua pendapat yang menyatakan bahwa surat Al-Qadr itu turun 2 hari di Mekah, turun di Medina, sehingga bisa membenarkan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Hasan. Bisa jadi demikian. Jadi Sayyidina Hasan mendapatkan cerita kakeknya mimpi sebelum turunnya turun surat yang kedua. Kalau dikatakan itu turunnya 2 kali ya. Itu surat Al-Qadr. Lalu kita kembali kepada isi daripada surat Al-Qadr itu menceritakan adanya turunnya Al-Quran yang disertai dengan Lailatul Qadar. Baik, sekarang akan kita bicarakan Lailatul Qadar itu sendiri. Lailatul Qadar itu ketika sudah turun mengiringi turunnya Al-Quran, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahkan kepada umat Muhammad Lailatul Qadar itu akan turun setiap bulan suci Ramadan. Ya. Nah itu hadiah, itu bukan sudah tidak ada kaitannya dengan turunnya Al-Quran. Ya. Ya hadiah karena setelah Al-Quran diiringi dengan Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan kepada umat Muhammad dengan turunnya Lailatul Qadar setiap bulan suci Ramadan. Padahal tadi kan saya sebutkan bahwa Lailatul Qadar itu sebelum turunnya Al-Quran sudah ada Lailatul Qadar, tapi nggak rutin begitu, nggak setiap bulan Ramadan. Nah, kali ini Allah sudah memberikan hadiah setiap bulan suci Ramadan. Allah memberikan Lailatul Qadar. Nah, dengan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita sangat bersyukur. Kita bersyukur karena hadiah itu betul-betul fantastis. Bayangkan Al-Quran sendiri menceritakan, mengukur keagungan Lailatul Qadar itu adalah 1000 bulan. Orang yang melakukan ibadah malam Lailatul Qadar itu ditingkatkan sama dengan orang beribadah selama 33 tahun. Ya. Bahwa dia kan fantastis sekali, sangat hebat sekali. Setelah itu kita baru kemudian membicarakan kapan turunnya pada bulan Ramadan.
Dan ini ada perbedaan lagi dalam para ulama tentang turunnya kapan ini. Ada yang menyebutkan, ya, bahkan ada yang menyebutkan dihadiahkan kepada umat Muhammad itu bukan bulan Ramadan saja. Pokoknya Allah menurunkan setiap tahun sekali. Kadang bisa bulan Ramadan, kadang bukan Ramadan. Ya, ada yang menyatakan bisa jadi turun dari Lailatul Qadar itu bukan pada bulan suci Ramadan. Menurut pendapatnya. Ada yang berpendapat lagi, Lailatul Qadar itu akan turun setiap awal Ramadan. Ada yang mengatakan ini tidak pendapat begitu banyak pendapat. Ya, hujahnya ya terlalu panjang, kami akan menjelaskan ya. Di dalam kitab tafsir banyak yang menyebutkan perbedaan ini. Ada yang menyebutkan pula bahwa Lailatul Qadar itu akan turun pada malam 17. Malam 17 karena malam 17 Ramadan itu disebutkan di dalam Al-Quran bertepatan dengan turunnya Al-Quran yang tahap pertama, Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jama'ah. Di dalam Al-Quran disebutkan demikian bahwa Al-Quran itu turunnya itu bersamaan tanggalnya atau bersamaan tanggalnya atau harinya itu bersamaan dengan perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan, ya, yang paginya itu ya malam 17 ya. Tanggal 17 itu perang Badar itu malam 17-nya. Jadi malam 17-nya itu turunnya Al-Quran pada tahun pertama. Tahunnya nggak sama, ya. Kalau tahunnya kan Rasulullah kan sudah berada di Madinah, sudah jadi utusan, ya. Padahal tahap pertama Al-Quran turunnya tahap pertama itu kan sebelum Rasulullah menjadi utusan Allah, ya. Cuma harinya saja, ya, atau tanggalnya saja yang bersamaan. Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jama'ah. Ada tentang itu. Jadi ada orang berupaya menjadi Lailatul Qadar malam 17. Ada yang menghitung malam 27. Kalau kita melihat malam 27 itu dikaitkan dengan surat Al-Qadar ini juga. Surat Al-Qadar itu kalau dihitung per kalimatnya itu ada 30 kata. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu dihitung per kalimatnya itu ada 30. Ternyata kalimat hiya, ya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu kalimat hiya itu jatuh pada urutan ke-27. Kalau dihitung dari indah satu, ya, atau dihitung dari belakang hatta matla'il fajr. Fajr matlaq ya 29 hatta pada 8 hiya itu ke-27. Dikaitkan dengan itu sehingga mereka menyatakan turunnya Lailatul Qadar itu setiap malam 27. Ya. Ada pula juga yang mengkaitkan dengan surat Al-Qadar lagi. Begini. Lailatul Qadar itu di dalam surat itu disebut 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. 3. Kalau dihitung kalimat Lailatul Qadar, huruf-hurufnya itu kalau dihitung ternyata ada 9. Lam, lailah, lam, ya, lam lagi, ta, ya, alif lam, ya,
Kemudian ada 9. Ya, ada 9 huruf Lailatul Qadar itu 9 huruf. Disebut 3 kali di dalam surat Lailatul Qadar, disebut 3 kali di dalam surat Al-Qadar. Sehingga 9 kali 3 ada 27. Ulama ini menyebutkan Lailatul Qadar itu turun pada 27 berdasarkan itu. Tapi itu kan pendapat para ulama. Bisa jadi demikian. Yang paling aman itu jumhur ulama menyatakan bahwa sesuai dengan hadis Nabi yang disebutkan, ya, taharraw Lailatul Qadar, ya, fil bitri, taharraw Lailatul Qadar fil bitri fil ashir al-awakhir. Jadilah Lailatul Qadar itu pada malam ganjil, pada malam ganjil di antara 10 hari yang terakhir. Ini jelas sih hadisnya jelas, dan hadisnya mutawatir, bukan hanya itu. Makanya banyak saya hafal, makanya banyak yang isinya yang mirip-mirip. Iltamisuha bil ashil awakhir, ada hadis Nabi yang menyebutkan. Dan juga Lailatul Qadar itu pada 10 hari yang terakhir. Tapi kan ada yang menyebutkan witir ganjil. Lah ganjil itu yang namanya ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9 itu ganjil ya. Kalau 10 hari yang terakhir berarti yang ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9. 2 kena. Nah, sekarang menghitungnya bagaimana? Menghitung 10 hari yang terakhir itu kapan 10 hari yang terakhir? Gak bisa kita menganggap 10 hari itu berarti mulai malam 21. Ya, kalau kita menghitung 10 hari itu mulai 21 itu, ya, itu bisa jadi kalau misalnya usia Ramadan 29 hari, nggak sampai 10 hari ya, 21, 22, 23, 20 sampai 29. Rasulullah menyatakan 10 hari kok, itu 9 hari. Oleh karena itu kita harus tahu cara menghitungnya. Menghitung 10 hari yang terakhir itu mulai kapan penghitungannya? Kalau usia Ramadan itu 29 hari, dan kita kurangin, ya, kita kurangi 10 hari. Ya, kalau usia Ramadan itu 29 hari dikurang 10 berarti 10 hari yang terakhir itu dimulai malam 20. Itu adalah hari malam yang pertama. Malam 20, malam 21 yang kedua, malam 23 yang malam 22 yang ketiga, malam 23 yang keempat. Itu seterusnya sampai 29. Nah, kebetulan kemungkinan Ramadan tahun ini usianya 20 hari. Sehingga kalau kita menghitung 10 hari itu berarti mulai malam 20. Dan kalau usia Ramadan itu 30 hari, ya kita kurangi saja 10 hari. Berarti yang namanya hari pertama itu dimulai malam 21. Sesuai dengan tanggalnya tanggal 21 malam ganjil gitu ya. Nah, sementara kalau dihitung, kalau bulan suci Ramadan itu 29 hari, berarti malam ganjil yang pertama itu malam 20. Gitu ya. Malam ganjil yang kedua malam 22. Malam ganjil yang ketiga malam 24. Gitu. Katanya ganjil kok benar. Bisa jadi demikian. Dan ini didukung dengan
hadis Nabi ada yang menyebutkan taharrau, ada dia atau taharrau Lailatul Qadar fi Rabiul Ashir. Ya, ada hadis Nabi yang menyebutkan carilah malam Lailatul Qadar pada tanggal malam 24. Bahkan ada yang secara khusus orang itu selalu menyebutkan setiap malam 24 itu Lailatul Qadar terus itu. Ya, itu. Tetapi ini yang saya kaitkan dengan hadis Nabi itu, Rasulullah pernah menyebutkan carilah Lailatul Qadar malam 24. Loh, katanya malam gaji, lah malam 24. Ya malam 24 kebetulan malam gaji itu, karena kalau dihitung tadi itu usianya 29 hari, berarti malam 24 itu malam gaji yang ketiga, yang keempat, yang ketiga, malam 20, malam 22, malam 24, ketiga, malam gaji yang ketiga itu malam 24. Nah, itu kan bukti bahwa memang yang namanya ganjil genap itu dihitung dari belakang, jangan dihitung tanggalnya. Kalau tanggalnya bisa jadi tanggal 21 itu genap, tanggalnya ganjil, dari malamnya malam genap, bisa jadi begitu. Nah, itu yang harus kita perhatikan di dalam menghitung Lailatul Qadar. Ini kadang-kadang tidak dijelaskan di dalam jarang yang menjelaskan tentang penghitungan ganjil genap. Apalagi banyak yang memberikan satu fatwa atau apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali misalnya, atau yang saya sebutkan dari malam Lailatul Qadar itu setiap malam 27 misalnya, kan berarti kan tanggalnya itu bukan dihitung kan. Atau seperti Imam Ghazali itu kan menghitung Lailatul Qadar itu dihitung dari melihat awal Ramadannya hari apa kan gitu. Kalau hari Senin bisa jadi Lailatul Qadar itu akan turun malam 27 kan, kata Imam Ghazali kan gitu. Nah, kalau kita kemarin ya Ramadan itu dimulai Selasa. Kalau Selasa itu Imam Ghazali menyebutkan bersama-sama dengan Kamis ya, Selasa dengan Kamis. Kalau Selasa atau Kamis itu Lailatul Qadar itu akan terjadi pada malam 25. Itu kan disebutkan tanggalnya. Ya. Nah, ini kan orang akan terkecoh harinya, terkecoh mana ya benar, tanggal atau hitungan 10 hari. Ini memang kontroversi. Nah, itulah wawasan-wawasan di antara Lailatul Qadar. Saya berikan kesempatan untuk dialog tadi, ada yang perlu disampaikan karena masih ada waktu yang akan disediakan. Ya, silakan. Ini. Tadi dijelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu turunnya tidak hanya pada saat bulan Ramadan. Apa? Pada saat bulan Ramadan. Iya. Awal-awal tahun sebagai contoh tadi seperti Nabi Isa. Lalu apakah kemudian setelah turunnya ayat Inna Anjala tadi itu, apakah malam Lailatul Qadar itu hanya pada bulan Ramadan saja, atau mungkin ada peristiwa lain yang berkaitan mungkin bisa disamakan dengan Lailatul Qadar itu sendiri? Itu pertanyaan saya kepada Anda. Seperti disampaikan tadi itu kan, malam Lailatul Qadar itu kan turunnya tidak hanya pada bulan Ramadan. Iya. Seperti contoh kejadian pada waktu Nabi Isa nanti. Nah, setelah turun surat Al-Qadar tadi itu, apakah malam Lailatul Qadar itu hanya turun pada saat bulan Ramadan saja? Oh ya. Atau mungkin
ada pesanan-pesanan lain selain itu yang seperti Lailatul Qadar itu tidak hanya pada bulan Ramadan itu saja. Terus yang kedua ya ini kesimpulan saya karena berkaitan dengan masalah malam ganjilnya tadi itu, mungkin kalau kita ingin mengangkat daripada Lailatul Qadar itu sebaiknya ya nggak usah melihat tanggal 21, tapi langsung dulu dari tanggal 20, 21, 22. Kita kan tidak tahu akhirnya. Ya kalau berbagi mungkin tahu kan ya 30 hari tidak tahu, kalau kita kan tidak tahu. Yang terlalu dulu. Iya. Baik. Assalamualaikum. Satu-satu aja. Silakan dulu. Satu-satu aja supaya nyambung. Pertanyaan pertama yang berkaitan dengan apakah Lailatul Qadar itu setelah itu turun setiap bulan Ramadan atau bagaimana? Tadi sudah saya jelaskan. Tadi kan sudah sering saya sebutkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini pendapat jumhur menyatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menghadiahkan kepada umat Muhammad itu bahwa Lailatul Qadar akan diturunkan pada setiap bulan suci Ramadan. Memang ada yang berpendapat yang lain, tapi jumhur ulama menyatakan seperti itu. Ya. Ini yang pertama. Jawaban yang kedua tadi itu masalah genap dan ganjil. Baginda itu jelas menyebutkan ganjil di dalam hadisnya. Masa Rasulullah carilah malam ganjil, ya, sudah jelas kan ya. Cuma kita mencari ganjil kita yang susah ini. Ya. Oleh karena itu kita kan nggak tahu usia Ramadan itu nanti 29 atau 30, kita nggak tahu. Ya. Bisa jadi nanti itu 30 ya. Nah, memang kalau kita melihat dalam hisab ya udah sudah. Bisa jadi 30 karena di kenyataan di Mekah itu berarti ya walaupun menurut hisab itu masih satu lebih sedikit. Hilalnya itu masih ketinggiannya satu lebih sedikit. Tetapi nyatanya mereka mengaku sudah melihat. Nah kalau kemudian di sini misalnya, setelah diruqyah, ternyata kelihatan, nah berarti kan kemudian 30 hari Ramadannya. Oleh karena itu kita tidak bisa menentukan, nanti malam ganjilnya itu malam 20, begitu. Ya kalau 30 ya malam 21 kayak gitu ya. Ya, maka yang paling baik bagi kita adalah sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah tadi. Karena Lailatul Qadar itu sengaja disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taharrau, ya disebut mencari. Ya pokoknya carilah yang kira-kira malam ganjil gitu ya. Itu 10 hari yang terakhir. Ya, sehingga dengan adanya sabda Rasulullah 10 hari yang terakhir, ya pokoknya 10 hari yang terakhir itu kita upayakan semuanya, bukan hanya malam 20 atau malam 21, enggak ya kita usahakan ya semuanya itu 10 hari itu kita upayakan semaksimal mungkin kita melaksanakan ibadah sesuai dengan anjuran baginda Rasul, dengan adanya ibadah yang banyak pada malam Lailatul Qadar. Tentunya kita akan mendapatkan meraup pahala yang begitu banyak. Sehingga ya, Assalamualaikum ya. Apakah malam Lailatul Qadar itu bisa kita identifikasi ya? Kita deteksi tentang ciri atau karakter dari malam Lailatul Qadar itu. Kalau memang bisa kita deteksi atau kita cari kelebihan perubahan perbedaan dari malam-malam yang lain di satu bulan Ramadan itu, apa ciri-ciri dari kalau memang malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Itu aja. Iya memang itu ada tanda-tanda kalau ini malam ini nanti akan ada Lailatul Qadar misalnya ya.
itu banyak versinya, ya. Di antaranya ada yang satu riwayat yang menyebutkan begitu Rasul pada waktu itu, pada waktu bulan Ramadan kita tahu selalu iktikaf, terutama pada 10 hari yang terakhir. Tapi ada sahabat-sahabat yang iktikafnya itu mulai 10 hari yang awal sudah iktikaf, nanti 10 hari yang kedua sudah pulang, ya, seperti itu. Pokoknya iktikafnya hanya sebentar, 10 hari, ada 15 hari, ada yang sebulan penuh, ada yang 10 hari yang terakhir, begitu yang namanya para sahabat iktikaf pada saat itu. Suatu ketika ada yang sudah iktikaf sampai malam hari ke-20, hari ke-20 selesai, berarti kan sudah 10 hari yang pertengahan. 10 hari yang pertengahan dia ingin mengakhiri iktikafnya, pulang, pamitan sama Rasulullah. Oh, jangan pulang, malam nanti itu nanti ada Lailatul Qadar, ya, kita tunggu saja, barangkali nanti ada malam Lailatul Qadar. Rasulullah menyebutkan seperti itu. Ternyata saat itu ada tanda-tanda, ya, ketika malam itu, malam Lailatul Qadar yang disebut oleh Rasulullah, ternyata orang-orang yang sholat waktu itu kan sholat itu di atas tanah, belum ada ubin, dan di atas tanah gitu, ya, tanahnya basah, berarti ada hujan sedikit, gitu ya, hujan basah, buktinya dahinya orang yang sedang sujud itu ada bekas masih basah di sini. Berarti ada hujan sedikit di antaranya itu tanda-tanda di antaranya lagi. Setelah itu subuh itu, langit itu terang tapi tidak bersinar dengan penuh, ya. Istilah di dalam bahasa Arabnya dia laisa lahu syu'a. Jadi sinarnya itu enggak sinar yang kuat itu. Sinar redup, ya. Atau kalau kita lihat istilah kita redup, ya. Ada warna itu, ada warna yang mengkilat, ada yang redup. Jadi setengah redup gitu. Bersinar tapi enggak sinar. Itu subuhnya. Jadi tadi perang untuk pada subuhnya kelihatan langit itu terang, tapi ya nggak mungkin nggak sinarnya itu di antara tanda-tanda itu. Tapi ada lagi sebetulnya banyak yang disebutkan tanda-tanda saya kira itu yang saya katakan. Saya tadi sudah menjadi sampai 5/4 karena saya juga masih bertugas di pemasaran. Ini memang di Bayar itu sudah lama, mulai tahun 20 saya bertugas di situ. Saya ingin istiqomah gitu lagi, sampai sama dengan di Ampel juga. Subuh itu saya usahakan semaksimal mungkin bagaimana saya bisa subuh. Dan kemudian karena saya sudah dari awal sudah berjanji, saya tepati ini menepati terus. Kalau tidak ada ulur yang berat, saya usahakan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.